Jajwa, nanti Bapak Tuan Rasnina, semoga kita semua sehat, tidak kekurangan saat apapun, dan masih bisa bersyukur dalam keadaan apapun. Amin. Selamat pagi pemirsa, good morning. Aduh, ini saya tak buat activity sambil bercerita pemirsa, karena saya itu penat sekali. Saya baru membersihkan luar rumah. Oh my goodness, penat. Pemirsa, hari ini saya mau sharing kepada kalian pemirsa tentang hari itu, karena saya bilang rumah saya di kampung itu tapaknya itu udah mentok. Kalau orang Indonesia bilang udah mentok, itu udah limit. Jadi ke samping itu pemirsa itu sudah hanya tinggal beberapa meter sahaja. Jadi keinginan saya untuk menanam ini, menanam itu, termasuk menanam pokok duit itu tidak bisa tercapai. Dan di belakang itu sebenarnya masih ada, dan di depan itu 4 meter lebih itu kalau misalnya ada rezeki mau membeli mobil, itu boleh parking sih sebenarnya. Cuman dia akan agak sempit pemirsa ya. Nah jadi kemarin itu ya, waktu kami balik kampung pun saya dibagi tahu kepada Pak tengah saya lah, saya bilang kepada Pak Cik yang punya kebun tuh, saya bilang saya minta sedikit lagi tanah itu Pak Cik, sebab saya nak parking di samping. Sebab di belakang tuh pemirsa, saya tidak akan boleh membuat banyak aktiviti di belakang karena saya menyambung dapur di sana gitu pemirsa. Terus kemarin juga ada problem ya, pokok pinang itu semua itu bukan kita punya, tapi saya punya atap rumah sudah macam keluar dari batas tanah yang kita beli. Pokoknya macam ini saya punya sampai sini saya punya tanah, tapi saya punya tarung sudah keluar gini dan sudah terkena pokok pinang orang lain gitu. Jadi saya itu orangnya nggak suka bermasalah di kebelakangan hari. Mungkin hari ini dia bilang, tak apa, tak perlu pun. Oke. Nanti di belakang hari maybe kita ada problem, kita kan tak tahu ya pemirsa. Kita ada problem terus dia bilang, potong kau punya atap itu, kena tanahku itu. Problem pula. Jadi saya bilang sama adik saya, coba tanya uncle yang samping kita itu, yang punya kolam itu, saya bilang, tanah dia yang terkena kita punya atap itu berapa meter ukur, and then berapa kita harus bayar, dan saya akan potong pokok pinangnya itu semua. Saya bilang sama adik saya. Jadi kemarin adik saya udah tanya, katanya pokok pinang itu kita akan potong rata, abang, uncle, dia cakap macam family juga pemirsa. Sana semua family ya. Sebenarnya pemirsa ya udah jauh pula ya kan. Kita hidup baik ini kan, jangan teragak-agak tahu. Betul, apa yang saya rasakan adalah bapak saya dulu semasa dia hidup, dia itu selalu mengalah tahu. Pernah dulu pemirsa, ada orang keluar kayu bala, mereka lalu kebun kami, kereta kerbau. Tahu tak kalau kereta kerbau bawa kayu lalu dekat kebun, hancur kita punya kebun tahu, lopa air sana sini dalam-dalam gitu. Terus sama bapak saya ini dia tanya gitu, dia tanya baik-baik, kau lalu saya punya kebun, kalau sudah selesai keluar semua kayu itu, tolong nanti letak batu dekat lopa air itu, karena saya punya tanaman semua rosak, kata bapak saya tahu. Terus yang keluarkan kayu itu kayak mana Kak Sri? Malah diangkatnya parang, kejar-kejarnya bapak saya dulu tahu. Itu saya masih kecil, tapi saya nampak kejadian itulah. Terus akhirnya bapak saya diam, dan ya udah dia cangkuli tanah dia letak dekat lopa air itu, dia macam ya udah gitu mengalah aja orangnya. Jadi kalau kata suami saya pun, saya kemana-mana pergi kalau di kampung itu, saya cakap saja, saya ini Nani punya suami. Oh Nani, anak ini, ya, oh ya. Jadi macam kalau orang kata gajah mati meninggalkan belang ke apa itu gigitnya itulah. Gajah mati meninggalkan taring, manusia mati meninggalkan nama. Jadi kalau kita berbuat baik, keturunan kita pun akan untung juga gitu. Jadi dan saya rasa keturunan bapak saya itu adik saya, dia itu paling nggak suka problem sama orang gitu. Makanya walaupun badan dia kurus kering, banyak orang respect dia di kampung itu gitu. Dia jenis macam itu pemirsa. Jadi kemarin gitulah dia pemirsa. Makanya kalian jangan teragak-agak buat baik lah. Terus kemarin adik saya tanya sama uncle itu, katanya, uncle ini uncle punya tanah sudah kena, kakak punya tarung rumah, itu pokok pinang pun uncle, kakak bilang potong berapa mau bayar. Jadi kata uncle, itu tak apa potong saja, you potong lah keluar duit, masalah tanah itu tak ada masalah lah. Ya apa pula mau bayar saudara. Cuman kata suami saya, tanyalah di berapa, saya tanyalah nanti problem. Jadi kita sesuaikan dengan harga yang kita beli dulu. Jadi dia suruh bayar kemarin pemirsa 3 juta. Itu sekitar 1.000 ringgit. Dan kita sudah bagilah. Sudah selesai kan. Sudah settle. Samping dekat kolam tuh. And then pemirsa. Nah kemarin itu
Saya apa-apa sebenarnya saya suruh adik saya sembang tau. Jadi kemarin itu saya bilang sama adik saya sebenarnya mau lagi tanah. Saya sudah bagi tahu sama Pak Tengah yang depan rumah kami itu pemirsa, sama Pak Cik tuh. Saya mau tanah dia, tapi sampai sekarang dia tak ada cakap apa-apa. Sampai saya dengan suami saya juga udah sembang dengan mereka gitu. Dia bilang, ya nanti saya bagi tahu, ya nanti saya bagi tahu. Terus pemirsa, mas kami di kampung hari itu, dia anak dia tuh dia make up pengantin. Jadi dia mau, kalau orang Karo tuh kan emas tuh semua tuh dia mau beli. Jadi dia butuh modal kemarin pemirsa. Dia butuh modal sekitar 15 jutaan gitu, mau beli kain-kainnya, baju pengantin sewaannya, emas sewa, pokoknya emas ya, bukan emas, mamas gitu. 1 kilo itu kalau orang Karo ginilah. Jadi kemarin itu dia mau karena banyak orderan. Jadi anaknya itu mau macam satu paket satu kali nanti 5 juta gitu, dia banyak untung, tapi dia masa itu tak ada modal. Jadi pelan-pelan istri dia sembang di saya, dengan saya di sungai. Saya tak ada cakap apa pun, saya cakap oh ada. Jadi kita bagilah dia hari itu pinjam duit, and then dia kata kepada saya dia janji hujung bulan 4 kemarin. Saya bilang ya hujung bulan 4 saya pun pelunasan, saya cakap saya pelunasan rumah gitu. Jadi ujung bulan 4 lah nanti makcik bayar. Saya cakap oke. Rupa-rupanya tak tahu apa masalahnya, and then dia panggil adik saya ke rumahnya. Jadi katanya macam ini sajalah Odi, tanah yang di samping rumah kakak Andu itu ambil lagi satu rantai sama luasnya seperti yang kita beli untuk tapak rumah itu pemirsa. Jadi dia jual lagi satu tapak kepada saya gitu pemirsa. Tapi dulu kan kita beli itu 60 juta. Belakangan kan orang udah minta 100, 120. Jadi katanya harganya nggak akan sama lagi. Jadi saya bilang berapa harganya dek? Terus kata saya adik tanya Pak Ci itu, katanya hari itu orang udah minta ini tapak 120, 115, tapi saya tak jual sebab saya memang tak perlu duit. Jadi katanya, tapilah hari itu beli 60, ini kali sudah 2 tahun lebih kan. Ini kali saya jual 90 katanya. 90 itu sekitar 30 ribu. Jadi cuman pemirsa dia bagi keringanan kepada saya sebab dia tahu saya pun memang sekarang ini tengah pokai sekali, tak ada duit. Jadi katanya nanti kapan ada duit bayar, katanya kayak gitu. Walaupun belum bayar lunas, kalau Nani nak buat surat, boleh saja buat saja surat tanah itu. Kita kan family. Istilahnya pemirsa, Pak Tengah, Pak Cik itu dulu dia kawan rapat dengan bapak saya. Mereka sangat rapat. Jadi Pak Cik itu pun udah anggap kita itu seperti anak gitu. Orang luar dia tak akan jual tanahnya itu pemirsa, walau macam mana orang minta. Cuman karena kemarin itu dia ada nampak di video saya bilang saya mau ternak ayam, saya mau tanam ini. Jadi katanya nanti kalau Nani mau ternak ayam, entah IT, entah mau tanam makanan apa-apa, senang kalau lebar ke samping, katanya kayak gitu pemirsa. Oh iyalah, suami saya pun seronok lah kita ya kan. Bukan apa pemirsa, hari ini kita beli sekian, 10 tahun kemudian nanti saya teringin sih kalau bisa 3 anak saya ini tiga tuh macam kita sediakan untuk dia tapak gitu pemirsa, yang sesuatu yang susah untuk dibeli gitu. Jadi saya bilang, dek bagi saya masalah, saya bagi lunas 3 atau 4 bulan ke depan. Sebab sebenarnya saya juga rumah memang udah settle, cuman karena mau buat dapur lagi, mau buat tangki lagi kan, udah gitu nanti kita pulang Agustus. Bukan Julai ya, bukan Juli, Agustus kita pulang, nanti mau isi rumah karena Agustus ini pulang, saya mau kita nggak tinggal di rumah mamak lagi gitu. Kita mau terus ke dalam rumah gitu pemirsa. Mungkin ada acara nanti sedikit, bulan 8 nanti pulang kita mau terus ke rumah, masuk ke rumah baru kita gitu pemirsa. Jadi mau beli isinya lagi, akan perabot-perabotnya lagi, itu benda-benda penting macam yang penting tuh macam kulkas, macam tonggeng, gas, dapur. Itu saya rasa penting macam baldi tempat air gitu kan. Ya udah gitu pokoknya benda-benda penting sih. Kalau masih macam katil pun saya rasa penting juga, karena si Madewa ini dia tidak boleh tidur di atas lantai, dia mau atas kasur juga. Kalau tak dia tak boleh tidur. Jadi mau beli itu juga lagi, saya harus simpan duit. Jadi saya bilang minta waktu 4 bulan untuk saya boleh bayar lah. Saya bilang sama Pak Tengah itu, dia kata jangan risau, jangan buru-buru, bila ada duit bayar, kayak gitu katanya pemirsa. Jadi udah kita ambil. Cuman saya bilang sama adik saya, nanti saya pulang baru kita urus suratnya lah pemirsa gitu, urus surat tanah itu gitu. Nah, saya ingat mau satukan dengan surat rumah saya yang ini, yang sekarang ini gitu pemirsa. Jadi ya udah dia jual dengan harga segitu dan kita pun udah ya. Begini sistem di kampung saya pemirsa. Macam motor yang saya beli itu,
Mungkin kalian bilang, oh ini harganya kok murah kali Kak Sri, jangan-jangan itu motor curian atau motor bagaimana. Dia sistem dia kalau mau beli apa-apa di kampung, kalian standby saja duit gitulah. Standby duit misalnya, makanya di sini kadang-kadang tuh kita tuh terlampau jimat karena kita standby macam oke, bulan ini simpanlah dekat ekon di kampung tuh, misalnya kita simpan 10 juta, oke? Karena kalau kita mau beli motor, ya aku ini sekarang ada duit 20 juta lah, aku mau cari motor jenis ini, mana ada jual, kita akan mencari, justru orang tahu kita ini memerlukan, jadi orang akan jual harga yang mereka sesuai harga mereka gitu, jadi kita yang mencari kan. Tapi kalau macam ini, tiba-tiba orang tanya kepada adik saya, dia ini ada motor murah, tapi dia perlu duit, hari ini dia perlu 10 juta, harus bayar. Katanya kayak gitu, macam motor Smart, harus bayar hari ini 10 juta. Mau angkat motor, angkat surat itu angkat semua. Tapi dia perlu sekarang ada 10 juta. Kalau ada duitmu, angkat motor itu. Kayak semalam itu, kayak gitu. Jadi kata adik saya, wah ada orang jual motor murah, lengkap. Udah video call kita semua, suratnya, surat buku hitamnya lah kalau orang di Indonesia bilang tuh. Buku hitam semua dia sudah tunjuk, cuman katanya nanti tukar nama saya yang keluar duit. Jadi katanya udah lengkap semua, wah, tapi dia sekarang mau 10 juta sekarang. Kalau ada itu 10 juta, bawa ini motor, bawa ini surat pun dia nggak masalah, nanti sisanya bayar. Katanya kayak gitu, karena kan kalaupun saya, apalagi kalau dia tahu saya ini orang YouTuber, kalau saya ini macam menipu, nanti saya angkat motor semua, saya tak bayar sisanya, viralkannya nanti saya. Jadi kayak gitu semalam pemirsa. Cuman saya bilang sama adik saya, ya udah bagi dulu yang ada duit itu, nanti kalau masa pelunasan baru angkat buku hitamnya. Saya bilang sama adik saya, sebenarnya dia juga suruh angkat buku hitamnya, cuman ya kita sama-sama percaya gitu pemirsa. Jadi ya udah gitu. Jadi untuk tanah pun selalunya seperti itu. Macam ada orang perlu duit, orang akan Nani pinjam dulu duitnya segini, atau nanti kalau saya tidak bulan ini saya bayar, kalau tak sanggup, kalau nanti tak cukup, ambillah saya punya ini, ambillah saya gitu. Bukan saya ini jenis rentenir, tahu saya bukan bagi orang pinjam duit dan saya bilang bunganya sekian persen, nggak pernah saya bungakan. Saya juga nggak pernah mematokkan orang, misalnya katanya nanti saya bayar bulan 3, saya bilang bulan 3 udah pasti katanya gitu. Saya bilang apa bulan 4 saja, karena suami saya ini jenisnya kalau kamu bilang udah bulan 3 nggak ada, dia ngamuk. Jadi saya bilang nggak apa-apa, bulan 4 aja kamu bilang, Bi. Taulah kamu suami saya ini, saya bilang. Jadi oke, bulan 4 udah pasti saya bayar gitu. Tuh bulan 4 nanti macam tak ada duitnya, ya udah gitu pemirsa. Jadi dia jual harga segini gitu. Kita harus standby. Makanya saya selalu standby. Makanya kalau dapat gaji YouTube, ya udah kita. Kalau untuk makan-makan sehari-hari, gaji family dari Kak Sri cukup. Gaji makan-makan family Kak Sri. Jadi Kakak Sri di sini terus simpan di sana begitu. Makanya kita selalu dapat benda yang murah. Kita tak beli masa kita ada duit, tapi kita beli masa orang perlu duit gitu. Kadang-kadang kita tak ada duit pun, kita ada standby sedikit, mereka perlu yang sedikit itu. Lain bulan nanti ya udah kau mau bayar berapa lagi bayar. Kayak gitu pemirsa. Jadi mungkin terpulanglah saya bilang pengukuran kalau sudah siap saya punya rumah. Sudah siap rumah, nanti dapur semua baru kita ukur kebun itu. Cuman Pak Tengah itu sudah jualkan untuk kita satu tapak lagi ke samping pemirsa. Jadi senang kalau misalkan mau buat usaha apa-apa, saya akan tanam sayur-sayuran apa-apa di kampung nanti. Saya tidak akan membeli, jarang saya akan membeli pemirsa. Kayak kangkung, kacang panjang apa semua saya akan tanam, karena di sana saya rasa lebih mudah karena akan ada orang lain yang menjaga anak saya ketika saya beraktiviti di luar. Saya rasa begitu pemirsa, dan itulah dia berita gembiranya hari ini pemirsa. So terima kasih banyak juga yang menasihati saya, Sri hati-hati nanti motornya itu curian ke atau bagaimana, itu terima kasih banyak. Cuman sebelum saya share apa-apa ke YouTube saya ini pemirsa, saya sudah check and recheck. Saya sudah memeriksanya semuanya pemirsa begitu. Jadi terima kasih banyak untuk kalian semua yang melihat video ini. Semoga kita semua diberkati, dimurahkan rezeki, senantiasa sehat, dan jangan lupa tersenyum bahagia di samping family tercinta. Kita jumpa lagi di video berikutnya. Bye.